Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita fokus nih, langsung ke bab 11 buku Naomi Goldblum, The Brain-Shaped Mind. Fokusnya di implikasi praktis. Ya, ini yang seru ya, gimana teori bisa dipakai sehari-hari. Sumber kita ya bab itu. Betul. Misi kita kali ini, ngebongkar gimana sih pemahaman soal cara otak kerja, khususnya teori koneksionis soal jaringan syaraf itu, bisa ngasih kita wawasan nyata. Wawasan buat kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya, mungkin buat belajar, ngajar, atau bahkan ngertiin pola pikir kita sendiri. Siap kita bongkar bareng? Siap. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih, yang paling dasar mungkin ya. Gimana sih pengetahuan soal jaringan otak ini bisa bantu kita belajar lebih efisien? Ini pasti relevan banget buat Anda semua yang selalu pengen tahu. Intinya gini, bab 11 itu nekenin kalau struktur pengetahuan di otak kita itu berubahnya pelan-pelan, bertahap. Berahap ya? Iya, jaringan saraf kita itu nggak bisa dirombak total gitu aja dalam sekejap. Cuma bisa, penyesuaian kecil aja terhadap info yang udah ada. Jadi, kalau kita coba serap banyak info baru sekaligus, itu kayak mau banjir, sistem yang cuma bisa nerima tetesan air gitu. Nggak efektif jadinya. Oke, masuk akal banget. Jadi kalau diterjemahin ke strategi belajar kita sehari-hari, artinya gimana tuh? Nggak boleh ngebut. Tepat. Saran praktisnya yaitu pelajari materi baru, porsinya kecil-kecil aja, tapi sering, rutin. Dicicil gitu ya? Iya, dicicil. Dan yang penting juga, selalu coba hubungkan info baru itu sama apa yang udah Anda ketahui sebelumnya. Harus ada kaitannya. Nah, ini nih yang menjelaskan kenapa sistem kebut semalam SKS itu atau cramming seringnya gagal ya buat pemahaman jangka panjang. Persis. Cramming itu kan, dia memang mengisi memori temporer, memori jangka pendek kita, dengan banyak info. Iya, buat ujian besok pagi mungkin bisa lah ya. Bisa, tapi karena infonya itu nggak sempet terintegrasi pelan-pelan ke jaringan memori permanen, ya cepat hilangnya. Kayak tamu aja, datang sebentar terus pergi. Nggak sempat jadi bagian dari rumah pengetahuan kita ya. Betul. Sumber kita, bab 11 ini, menjelaskan ini sebagai alasan kenapa kadang materi kuliah semester lalu kok rasanya asing banget pas kita ambil mata kuliah lanjutannya. Lupa total. Benar banget, sering ngalamin itu. Nah, buku ini kan ada tips menarik ya soal ini. Salah satunya, coba baca sedikit materi, terus jeda. Iya, jeda itu penting. Gunakan jeda itu buat mikirin, direnungkan, dihubung-hubungin sama hal lain yang kita tahu, terus mungkin pindah dulu ke subjek lain sebentar, pikirin itu juga, baru balik lagi ke subjek awal. Kayak juggling mental gitu ya? Betul, kayak juggling. Dan ada alasan bagus di belakangnya, menurut penjelasan koneksionis di bab 11. Jadi subjek yang beda itu cenderung diproses pakai jaringan saraf yang beda juga. Oh, gitu? Jadi pas satu jaringan lagi istirahat, lagi konsolidasi info baru, dan bakal kewalahan kalau ditambahin lagi, jaringan lain yang mungkin lagi segar itu lebih siap nyerap info baru dari subjek lain. Jadi otaknya bisa kerja paralel gitu ya di bagian yang beda-beda? Kurang lebih begitu. Bikin proses belajar jadi lebih efisien secara keseluruhan. Nggak maksain satu jalur terus-menerus. Ada lagi nih tips yang menarik soal jeda semalam atau overnight break. Saya sering banget nih ngalamin. Lagi mentok baca sesuatu yang susah banget, rasanya udah nggak masuk blas. Ditinggal tidur aja. Iya, saya tinggalin, coba baca lagi besok paginya, kok tiba-tiba jadi lebih gampang dipahami ya. Kayak ada aha moment gitu. Sempat mikir, ini cuma perasaan aja. Wah, itu bukan sekedar perasaan. Ada proses neuroscience di baliknya. Dan ini dibahas juga di buku ini, soal interaksi memori temporer sama permanen. Gimana tuh prosesnya? Gini, pas Anda ketemu materi yang baru banget dan susah, otak mungkin cuma sanggup nyimpennya sementara aja di memori temporer. Kenapa? Karena buat paham beneran, itu butuh perubahan lumayan besar di jaringan permanen. Dan itu nggak bisa instan. Oke, terus pas tidur? Nah, pas Anda tidur, informasi yang mengendap tadi di memori temporer itu mulai pelan-pelan mengubah jaringan permanen yang relevan. Otak kita itu kerja keras pas kita tidur, buat konsolidasi, nata ulang informasi. Wow, jadi tidur itu bukan cuma istirahat pasif ya, tapi justru waktu kerja aktif otak buat nata ulang dan nguatin pembelajaran. Ini mengubah cara pandang saya soal tidur malam nih. Tepat sekali. Proses tidur ini kayak ngebangun fondasi buat pemahaman. Makanya, pas Anda baca ulang besoknya, jaringan permanen Anda udah lebih siap, udah ada dasarnya. Materinya jadi lebih mudah dicerna, lebih gampang diintegrasikan. Nah, itulah inti pemahaman menurut model ini.
Keren banget penjelasannya. Oke, sekarang kalau kita udah tahu nih cara belajar yang lebih efektif buat diri sendiri, gimana kita bisa ngebalikin ini? Gimana prinsip yang sama bisa bantu kita misalnya ngajar orang lain? Entah itu anak, murid, atau rekan kerja, biar lebih efektif gitu. Prinsip dasarnya sebenarnya tetap sama, seperti yang ditekankan di bab 11, otak itu susah belajar sesuatu dari nol mutlak, benar-benar dari kosong. Biasanya, kita belajar itu dengan cara ngubah, ngembangin, atau adaptasi jaringan pengetahuan yang udah ada. Udah ada modalnya gitu. Jaringan baru dibangun di atas fondasi lama. Kayak bangun rumah ya, nggak bisa di tanah kosong gitu aja, harus ada pondasinya dulu. Persis, nggak bisa bangun di udara kosong. Nah ini jadi tantangan besar ya buat pengajar atau orang tua. Gimana caranya biar apa yang kita ajarin itu benar-benar masuk, jadi bagian dari pemahaman internal si pembelajar, bukan cuma aturan atau fakta dari luar yang ditempel gitu aja. Gimana biar itu jadi milik mereka? Kuncinya, seperti yang dijelasin di sumber kita, itu kita harus bangun jembatan. Jembatan antara materi baru sama apa yang udah diketahui si pembelajar. Cari cantolannya gitu ya? Iya, kita harus cari kaitan atau cantolan di struktur pengetahuan mereka yang udah ada. Kalau nggak ada jembatan itu, info barunya ya ngambang aja, susah nancap. Buku ini ngasih contoh yang sederhana tapi kuat banget ya. Kayak ngajarin anak kecil, sebut aja namanya Citra gitu, buat nggak mukul temennya. Iya, contoh itu bagus. Bukan cuma bilang, jangan pukul, tapi dihubungin ke pengalaman Citra sendiri. Citra, ingat nggak rasanya sakit waktu kamu jatuh kemarin? Nah, temanmu juga rasanya sakit kayak gitu kalau kamu pukul. Makanya dia nangis, sama kayak kamu kalau sakit. Jadi, jangan pukul dia ya. Ini rasanya beda banget kan dampaknya? Beda banget. Dengan pendekatan itu, jaringan otak Citra yang nyimpan kesadaran soal perasaannya sendiri itu sedikit diubah, dimodifikasi, buat mencakup pemahaman kalau orang lain juga punya perasaan yang sama. Ada empati di situ. Jadi bukan cuma aturan dari luar. Betul, beda banget sama perintah langsung tanpa penjelasan. Perintah kayak gitu, menurut bab 11, mungkin cuma nyambungnya ke figur otoritas aja nurut, karena ada yang nyuruh, bukan ke pemahaman internal si anak. Akibatnya apa? Nurutnya pas diawasin aja. Bisa jadi. Dan aturan itu rasanya kayak aturan dari luar aja, arbitrer, nggak ada hubungannya sama dia. Sebaliknya nih, kalau penjelasannya terkait sama basis pengetahuan internal si anak, dia bisa menginternalisasi pesannya. Dia belajar merasakan empati, bukan cuma ikutin aturan mekanis. Dan pembelajaran kayak gini jauh lebih dalam, lebih awet, jadi bagian dari kompas moralnya dia nanti. Prinsip ini berlaku juga nggak buat konsep yang lebih rumit, misalnya fisika atom gitu di sekolah. Kan abstrak banget tuh. Berlaku juga. Bab 11 nyaranin 2 teknik utama buat konsep kompleks. Pertama, pakai analogi, sama kayak analogi perasaan Citra tadi. Contohnya gimana? Buat atom itu agak kurang pas ya, kan beda banget sebenarnya mekanismenya. Nggak bahaya tuh bikin salah konsep. Anda bener banget, risiko salah paham karena analogi itu selalu ada, dan buku ini juga ngakuin itu kok. Tapi, seringkali risiko itu lebih kecil dibanding risiko nggak paham sama sekali kalau konsep abstrak langsung disajiin tanpa jembatan awal. Oh, jadi analogi itu buat pijakan awal aja ya? Iya, pijakan awal. Kuncinya, setelah kerangka dasarnya terbentuk lewat analogi, kita harus segera jelasin perbedaannya secara eksplisit, biar pemahamannya lurus. Analogi itu titik awal, bukan tujuan akhir. Oke. Teknik kedua apa tadi? Teknik kedua itu dapatkan umpan balik, feedback. Ini krusial banget, apalagi kalau kita ngajar kelompok yang latar belakangnya kita nggak kenal baik. Maksudnya? Kita perlu ngintip dulu apa sih yang udah ada di kepala mereka soal topik ini. Caranya, ya kasih info awal yang menarik, terus pancing mereka. Minta mereka tanya, komentar, atau cerita aja apa yang kepikiran sama mereka soal topik itu. Jadi kayak melakukan pemetaan cepat gitu ya, biar tahu startnya dari mana. Betul. Dari respon mereka, kita bisa nebak, ini topik baru banget buat mereka, atau mereka udah punya dasar pemahaman, mungkin dari konteks lain. Baru dari situ kita bisa nyesuaiin cara nyampeinnya ya, biar materi baru itu nyambung secara efektif ke fondasi mereka. Jadi koneksinya kuat dan tahan lama di jaringan otak mereka, bikin ngajarnya jadi lebih personal dan tepat sasaran gitu ya. Iya, persis. Ngomong-ngomong soal pola pengetahuan yang udah mapan ini, di diskusi kita sebelumnya kan pernah nyinggung konsep traktor ya dari buku ini. Yang di bab 11 dijelasin lagi implikasinya. Masih inget kan? Itu loh, pola aktivitas di jaringan otak yang jadi kuat banget karena sering dipakai. Oh iya, atraktor. Benar. Konsep ini bisa kita bayangin kayak
alur sungai yang udah dalam banget di landscape mental kita. Atau jalur setapak yang udah sering banget dilewatin di padang rumput. Jadi pikiran kita gampang kegelincir ke jalur itu ya? Betul. Pikiran kita cenderung tergelincir ke jalur yang udah ada ini. Dan implikasinya luas banget seperti dijelasin bab 11. Mulai dari kenapa kita gampang banget stereotip ke kelompok asing. Kenapa tuh? Ya karena semua informasi baru soal mereka itu kayak ditarik masuk ke attractor. Mereka semua sama aja, nggak lihat individunya. Bahaya juga ya? Iya, sampai ke kenapa kita bisa kejebak dalam pola reaksi emosional atau perilaku yang sama berulang kali. Padahal kita tahu itu merugikan diri sendiri. Susah banget keluarnya ya. Buku ini kan pakai contoh dari terapi yang lumayan gamblang ya. Seseorang, kita sebut aja namanya Joe gitu, dia ngeluh kok dipecat terus dari kerjaan. Iya, contoh Joe itu. Terapisnya, sebut aja Bill, ngelihat kalau si Joe ini reaksinya ke bos perempuannya, Wanda, itu seolah-olah si Wanda ini ibunya dia yang dulu otoriter banget. Padahal mungkin beda ya. Ya, meskipun mungkin Wanda punya gaya kepemimpinan beda, tapi situasi otoritasnya itu sendiri udah cukup buat micu atraktor lama dalam diri Joe. Pola reaksi defensif atau memberontaknya muncul otomatis. Dan itu akhirnya mancing reaksi negatif dari Wanda ya. Terus dipecat lagi. Kayak ngulang skrip lama di panggung baru terus. Benar banget. Secara koneksionis gimana penjelasannya? Gini, pola reaksi lama si Joe terhadap figur otoritas, ibunya, itu udah jadi attractor yang kuat banget di jaringan otaknya. Jadi, pas dia hadapi pemicu serupa, bos otoriter, aktivitas otaknya otomatis kesedot ke pola lama ini. Bukannya bikin respons baru yang lebih pas? Enggak, dia malah nggak bisa bikin respons baru yang lebih sesuai sama nuansa situasi saat itu dengan Wanda. Otak kayak ngambil jalan pintas saja, jalur yang paling gampang karena paling sering dilewatin. Nah, ini pertanyaan krusialnya nih, dan praktis banget buat kita semua. Gimana caranya keluar dari jebakan attractor ini? Gimana kita bisa ngubah pola pikir atau kebiasaan yang mungkin udah mendarah daging dan gak sehat itu yang ngehambat kita? Kedengarannya kok susah banget ya? Emang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Prosesnya, seperti yang dibahas di konteks terapi di bab 11 itu, mirip sama cara kita belajar bedain hal-hal yang awalnya kelihatan sama. Kayak waktu kecil belajar bedain anjing sama kucing gitu. Gimana caranya? Terapi si Bill itu bakal bantu Joe buat fokus secara sadar ke perbedaan spesifik antara situasi kerja dengan Wanda sama situasi masa lalu dengan ibunya. Detail-detail kecilnya. Contohnya? Iya, misalnya nada suara Wanda beda, konteksnya beda, pilihan katanya beda, bahkan mungkin niat baik Wanda yang selama ini kelewat sama Joe karena udah keburu defensif. Jadi fokus ke detail perbedaan ya? Iya, dengan terus-menerus perhatiin perbedaan ini, si Joe mulai bisa mengukir pola respons baru, pola yang terpisah dari attractor lama. Tapi ini butuh latihan sadar dan waktu ya, melemahkan jalur lama sambil bangun jalur baru yang lebih adaptif. Oke. Selain fokus ke perbedaan, ada teknik lain nggak yang disebutin di bab 11? Ada. Ada teknik yang mendorong pergeseran perspektif yang radikal. Contohnya role reversal, tukar peran dalam konflik. Tukar peran? Gimana tuh? Bayangin deh, ibu sama anak remaja yang sering konflik. Si ibu diminta argumen dari sudut pandang si anak. Misalnya soal kebutuhan independensi si anak. Sebaliknya, si anak coba pahamin dan artikulasiin perspektif ibunya. Misalnya soal kekhawatirannya. Teknik ini katanya sering ampuh banget buat bongkar kebuntuan. Wah, tukar peran. Kedengarannya menantang tapi menarik ya. Kenapa itu bisa efektif dari sudut pandang koneksionis? Bab 11 ngaitinya ke ide Edward de Bono, yang disebut sebagai pelopor awal koneksionisme. Jadi, pikiran kita itu kan kalau udah kejebak di attractor, kayak air yang ngalir di alur yang sama terus. Iya. Ide-ide yang udah familiar itu bakal langsung ditangkep dan diproses sama atraktor lama itu. Nah, satu-satunya cara buat lompat keluar dari alur itu, ya dengan sengaja masukin ide yang nggak familiar. Sesuatu yang aneh atau nggak pas sama pola pikir yang ada. Oh, jadi ide yang nggak familiar ini karena asing, dia nggak langsung disedot sama atraktor lama gitu? Tepat, karena asing dia nggak punya jalur yang udah siap di atraktor lama. Malah sebaliknya, dia bisa micu terbentuknya pola aktivitas baru di jaringan yang sama. Kan topiknya masih relevan ya, misal hubungan ibu anak. Nah, pola baru ini, karena dia mengejutkan atau menarik perhatian, dia punya kesempatan buat mulai ngubah pola lama, bukannya malah keseret sama pola lama. Kayak masukin kejutan kreatif gitu ke sistem yang udah kaku.
Masuk akal. Jadi misalnya minta seorang ibu yang biasanya mikir, anakku harus nurut, buat coba mikir dari sudut pandang kebutuhan independensi anakku, itu kan ide yang lumayan asing ya buat dia. Betul. Itu maksa otaknya keluar dari alur kebiasaan dan ngebuka kemungkinan solusi baru yang lebih konstruktif, bukan cuma ngulang argumen yang sama terus. Bener-bener maksa otak bikin jalur baru ya. Keren! Iya, memaksa keluar dari zona nyaman mental. Jadi, dari penelusuran kita di bab 11 ini, kita dapat beberapa wawasan praktis yang kuat banget ya. Pertama, belajar paling efektif itu bertahap, dicicil, dan harus nyambung sama apa yang udah kita tahu. Betul. Kedua, ngajar paling efektif itu kalau kita bisa bangun jembatan ke pengetahuan murid, cari cantolannya. Iya, jangan langsung timpuk materi baru. Ketiga, kita bisa mulai ngenalin, bahkan ngubah pola pikir kaku kita, si attractor itu, dengan cara fokus ke perbedaan detail atau coba perspektif yang radikal, kayak tukar peran tadi. Benar sekali. Ini nunjukin kalau paham cara kerja otak kita, kayak yang dijelasin teori koneksionis di buku ini, itu bukan cuma teori di Menara Gading loh. Bukan cuma buat ilmuwan ya? Bukan. Ini ngasih kita alat praktis buat mikirin cara kita belajar, cara kita interaksi, bahkan cara kita ngatasin hambatan internal kita sendiri. Bisa lebih sadar dan lebih efektif. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita udah tahu, prinsip-prinsip ini, belajar bertahap, bangun koneksi, kenali attractor, fokus pada perbedaan, coba perspektif baru, seberapa jauh sih kita bisa secara sadar dan proaktif menggunakannya? Menggunakannya untuk apa nih? Ya, untuk ngebentuk ulang respons atau kebiasaan kita sehari-hari. Mungkinkah kita benar-benar bisa ngelatih otak kita buat bangun attractor yang lebih positif, yang lebih adaptif, lebih sesuai sama tujuan hidup kita? Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Potensinya besar. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.